Oke, kita lanjutkan ya bagian kedua. Nah, di sini kita akan saya sudah membuat sebuah metode pada bagian model. Yang metode ini kita tugaskan untuk melakukan query ke database, ya, melakukan query untuk mengupdate data ke database ya. Nah, di sini nama metodenya kita buat dengan nama update book. Metode ini memiliki 4 argumen ya, 4 argumen. Argumen pertama kode buku, yang kedua judul buku, penulis dan penerbit. Nah, kenapa 4 argumen? Karena kita akan melakukan update data untuk 4 field ya. Kebetulan tabel bukunya ada 4 field ya. Maka nilai yang nanti akan kita kirim sebagai argumen ketika kita panggil metode update book ya dari controller, maka kita akan mengirimkan 4 nilai ya akan mewakili 4 argumen untuk metode update book ini ya. Kalau misalnya tabelnya memiliki 5 field ya, berarti untuk metode update ini bisa kita bikin 5 argumen seperti itu. Oke, kemudian di dalam metode ini ada perintah. Yang pertama, perintah untuk menjalankan query ya dengan metode prepare, query untuk melakukan update data ke database, persisnya ke tabel buku. Jadi perintahnya update tb buku ya, yang diupdate adalah set ya fieldnya field kode buku, judul buku, penulis, penerbit ya, ada 4 field ya. Nah, di sini karena kita pakai metode prepare ya untuk keamanan, maka setiap ketika kita menuliskan set nama field itu diikuti dengan sama dengan titik 2, kemudian diikuti dengan nama parameter yang akan menjadi parameter yang akan divalidasi terlebih dahulu ya sebelum dilakukan update ke database. Jadi kebetulan di sini kita bikin nama parameter yang akan nanti disimpan ke dalam field kode buku ini juga dengan nama kode buku. Jadi titik 2 kode buku, kemudian judul buku sama dengan titik 2 judul buku dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian baris ke-19 di sini query yang tadi udah kita tuliskan pada baris 18 kita eksekusi ya dengan menggunakan query execute. Nah, kemudian di sini kita deklarasikan parameter apa saja tadi ya yang akan dilakukan validasi terlebih dahulu ya. Jadi metode prepare seperti ini, kita masukkan di bagian execute-nya. Yang pertama kode buku, itu nanti nilainya adalah dari dari argumen kode buku yang kita kirim saat metode update book kita panggil ya. Kemudian judul buku dari argumen judul buku, penulis dari argumen penulis, penerbit dari argumen penerbit. Dan kemudian di sini kan ada where-nya nih, where kode buku sama dengan kode buku. Nah, berarti where-nya ini kita tambah satu lagi di sini paling ujung. Jadi yang akan dimasukkan ke dalam execute ini ada 5 bagian ya. Nah, karena kita butuhkan 5 field yang akan divalidasi di sini. Kode buku, judul buku, penulis, penerbit, itu di bagian set. Kemudian di bagian where-nya itu adalah kode buku, seperti itu. Kemudian di baris ke-20 ini perintah return. Perintah return ini berfungsi untuk kita mengembalikan sebuah nilai ketika metode ini dijalankan. Nah, di sini returnnya adalah query row count ya. Jadi returnnya adalah jumlah row ya, baris dari hasil eksekusi query ini. Jadi kalau misalnya
query-nya berhasil dijalankan, maka row count-nya itu akan berjumlah 1 nanti. Jadi return-nya adalah angka 1. Kalau misalnya proses update-nya itu gagal, ya, maka return query row count-nya ini adalah 0, ya. Jadi seperti itu nanti akan memudahkan ketika kita membuat kondisi untuk melakukan pengecekan apakah proses update itu sudah berhasil atau belum, sukses atau gagal, seperti itu. Oke, untuk bagian model sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan bahas di bagian controllernya. Nah, untuk controllernya ini kan baru sampai di tahap ini ya. Muncul di layar proses update, kemudian muncul di layar nilai yang kita kirimkan dari form ya, pemrosesan form yang dikirim dengan metode post. Kemudian di sini kita panggil model yang tadi sudah kita buat pada bagian model, kita panggil metodenya dari controller ya. Jadi saya sudah buat seperti ini ya. Pertama kita bikin sebuah variabel namanya update book ya. Kemudian kita panggil modelnya model update. Nah, ingat tadi ya bahwa di bagian metode update book ini ada 4 argumen yang perlu kita kirimkan. Maka di sini ketika kita panggil update book, kita harus mengirimkan 4 argumen ya, 4 nilai yang akan dipakai oleh metode update book ya. Nah, nilai untuk argumen pertama ini kita ambil dari kiriman pemrosesan form tadi, yaitu dari inputan post kode buku ya. Dari inputan post kode buku di sini ya. Di sini kode buku, kemudian argumen yang kedua post judul buku, argumen yang ketiga post penulis, dan argumen yang terakhir itu post penerbit, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bikin kondisi di sini ya. If update book ya, kalau misalnya hasil return dari method update book itu ya lebih besar atau sama dengan 1, berarti proses update-nya berhasil ya. Kalau misalnya tidak sama dengan 1 atau lebih kecil dari 1, berarti proses update-nya gagal, seperti itu ya. Oke, kita bikin kondisi. Nah, kalau misalnya kondisinya ini bernilai true ya, hasil return dari method update book-nya lebih besar atau sama dengan 1, maka kita akan tampilkan ke layar pop up ya, atau alert JavaScript. Menggunakan JavaScript nanti akan tampil di layar data berhasil diperbarui. Kemudian kita akan arahkan halamannya ke index.php, halaman utama ya. Kalau misalnya hasil return dari method update book ini kurang dari 1, maka akan tampil di layar data gagal disimpan ke database. Silakan coba kembali seperti ini. Kita coba ya. Kita coba misal kita update record algoritma dan struktur data. Nah, ini untuk judulnya kita bikin ya, misal namanya Herman Saputra. Judulnya kita bikin algoritma dan struktur data 2. Penerbitnya kita bikin misalnya Erlangga, seperti ini ya. Kita coba. Nah, ini tampil pop up data berhasil diperbaharui ya. Kita pilih OK. Nah, selanjutnya dia akan diarahkan ke halaman utama. Kita lihat di sini ya. Ini sudah berubah. Algoritma dan struktur data 2, penulis Herman Saputra, penerbitnya Erlangga. Nah, berarti proses update-nya sudah berhasil ya, berhasil. Dan perintah yang kita tuliskan ini sudah benar ya di bagian modelnya. Kemudian juga di bagian kontrolnya sudah sesuai dan sudah berjalan dengan sesuai dengan harapan ya, artinya datanya sudah berhasil diperbaharui ya. Itu untuk proses update ya. Selanjutnya nanti akan kita bahas pada lanjutan ke depan, itu untuk proses
hapus data ya, untuk proses delete, dan juga satu lagi untuk proses input ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik ya. Jika misalnya ada pertanyaan ya, atau ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Itu saja untuk edisi kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.